Halo semuanya, kembali lagi di POV Space. Dan episode kali ini adalah spesial series podcast dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Kami akan membahas berbagai topik, mulai dari ekonomi, politik, kebudayaan, dari POV, dari para tokoh inspiratif. Dan hari ini sudah spesial kita hadirkan di tengah-tengah kita Mas Muhajir, selamat datang. Halo Mas Muhajir. Mas Satya. Halo. Luar biasa sudah menyempatkan waktunya kemari. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Dan perlu juga ketahui juga sama teman-teman semuanya, Mas Muhajir ini juga salah seorang akademisi, dosen dari Universitas Negeri Surabaya. Dosen hukum ya Mas ya? Dosen Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Sama Iya. mahasiswa hukum. Sekarang di Indonesia masih sama ilmu sosial jadi satu. Kita sudah sendiri? Ada Fakultas Hukum sendiri baru sudah. 1 tahun ini. Oh, 1 tahun. Oh. Ya, April tahun lalu. Oh ya. Karena dulu kan Fakultas Ilmu Sosial. Masih ya, jadi dan satu hukum. sama. Oh gitu. Iya, dulu FIS. Namanya Fakultas Ikan. FISHA. Oh iya bisa. FIS UNESA. Sekarang udah sendiri ya berarti ya? Sudah berdiri sendiri. Alhamdulillah kita sudah berdiri sendiri, sudah punya struktur organisasinya sendiri, sudah siap lah untuk menjadi salah satu patron pendidikan hukum di Indonesia. Ya, mantap, Betul. mantap. Dan ngomongin soal pendidikan ya, kali ini ya kita hadirkan Mas Muhajir, teman-teman semuanya untuk bincang-bincang sama kita, untuk kita ketahui POV-nya tentang pendidikan nih, gitu ya kan ya. Kita sebenarnya konsep podcast kita kali ini Mas di episode spesial ini tuh pengennya merefleksikan lah ya kan ya, 80 tahun Indonesia sudah merdeka gitu ya kan ya. Sebenarnya 80 tahun ini kita sudah mencapai apa aja sih gitu ya kan ya, atau bahkan sebenarnya kita malah belum mencapai apa-apa. Nah, mungkin kita akan kulik bareng-bareng di sektor pendidikan kali ini dengan Mas Muhajir sendiri. Kira-kira Mas, kalau kita melihat kondisi pendidikan Indonesia secara ya universalnya lah, yang mungkin banyak pemirsa semua yang belum ketahui, gimana sih realitanya kondisi pendidikan Indonesia ini, baik di jenjang pendidikan dasar menengah, ya kan? Menengah sampai dari SD sampai SMA, bahkan juga di perguruan tinggi. Kira-kira Mas? Ini secara garis besar aja ya, secara umumnya. Kalau kita ngobrolin masalah refleksi, kita berbincang atau berdiskusi terkait dengan pendidikan kita ya, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Saya ingin mulai dengan kata-kata begini. Pendidikan itu tergantung arah dan tujuannya. Pendidikan itu tergantung dari visi masing-masing rezim. Kenapa saya bilang begitu? Karena beda rezim, beda arah dan tujuan. Coba kita refleksikan atau kita flashback, misalkan pendidikan di Indonesia ya, saya nggak berbicara pendidikan di masa Nusantara ya. Kalau masa Nusantara kan mulai dari Hindu Buddha dan lain sebagainya kan. Kita mulai mungkin tarik di masa awal pergerakan ya, awal pergerakan nasional kita ya. Di situ ada salah satu boleh dikatakan institusi pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara ya. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca kisahnya dengan taman siswanya. Itu masih belum ada rezim. Artinya kita masih merintis. Pendidikan kita itu mau diarahkan kemana. Tapi sudah punya visi. Apa visinya? Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang itu kan tetap tertuang dan menjadi pedoman kita kan di dalam preambul Undang-Undang Dasar kan. Dulu akses terhadap pendidikan itu masih sifatnya konservatif. Artinya hanya orang-orang dengan kelas-kelas tertentu yang bisa mengenyam pendidikan. Nah, kita ingin mengubah itu melalui visinya Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya. Kita udah nggak bisa lagi tuh berpatokan pada sistem pendidikan kolonial. Kita mau bangsa Indonesia itu punya senjata, punya modal, punya sumber daya yang betul-betul dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Apa itu? Pendidikan. Akan tetapi arah pada waktu itu adalah untuk memerdekakan tuh. Saya ambil kata untuk memerdekakan. Artinya apa? Kita masih terjajah. Siapa yang menjajah? Ya sistem-sistem yang sudah dikembangkan atau diterapkan oleh pemerintah kolonial. Kolonialisme dan imperialisme kan. Nah, itu
sedikit cerita di masa lampau. Kemudian kita masuk di era kemerdekaan ya. Kita sudah punya struktur pemerintahan sendiri, kita punya visi bernegara sendiri, pendidikan menjadi salah satu tonggak untuk mencapai cita-cita bangsa. Kemudian dibentuk salah satu kabinet atau parlemen tersendiri terkait dengan pendidikan, dibentuk kurikulum pertama kali, wajib belajar 9 tahun dan lain sebagainya. Itu salah satu cara di rezim itu bahwa kita sebagai bangsa yang merdeka, kita itu nggak boleh dispesialkan loh. Kita itu nggak boleh diinjak-injak lagi. Oleh karenanya kita harus berdaya. Tidak hanya tenaga yang diberdayakan, tidak hanya orang-orang tertentu yang kemudian dipinterkan dalam tanda kutip, tapi setelah pinter dia kembali lagi menjadi cukong dari kolonial. Kita ingin bahwa karakter anak-anak atau karakter peserta didik itu betul-betul menjadi kader bangsa, orang yang ditempa, yang dididik untuk memajukan bangsa. Itu visi pada zaman itu, karena masih panas-panasnya tuh, kita baru merdeka, kita baru menjadi suatu negara yang utuh dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karenanya kita nggak boleh disepelekan. Kemudian seiring berjalannya waktu dan kita sudah mencapai di era reformasi ini ya, saya akan persingkat mungkin. Ada beberapa perubahan yang mendasar di dalam sistem pendidikan nasional kita. Khususnya kalau teman-teman membaca di Undang-Undang Sisdiknas ya. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu kan terbagi jadi 3 ya. Ada pendidikan formal, non formal dan informal. Yang ketiga-tiganya itu harus disajikan dan itu menjadi hak warga negara loh. Jadi hak warga negara itu tidak hanya pendidikan formal. Pendidikan formal ya seperti kita ketahui lah, SD, SMP, SMA, pendidikan tinggi. Tapi ada pendidikan non formal, misalkan pendidikan di luar itu ya kan, misalnya pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan ada juga yang paling penting tapi jarang tersorot. Apa itu? Pendidikan informal. Ini yang menjadi pintu awal sebetulnya bagi anak-anak atau siswa-siswi mau dibentuk seperti apa karakter dari generasi-generasi muda atau orang-orang yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Apa itu pendidikan informal? Pendidikan informal itu pendidikan yang itu dilakukan oleh lingkungan sekitar dan keluarga. Nah, ini kemudian menjadi problematik bahwa kalau pintu awalnya itu di keluarga dan di lingkungan, maka seberapa tinggi sih tingkat pendidikan yang didapatkan oleh keluarga itu? Sekarang kita misalkan coba bandingkan realitasnya saja. Orang-orang yang berada pada struktur atau lingkungan yang rata-rata pendidikannya minim, itu karakter anaknya kemudian akan menjadi apa? Berbeda kemudian ketika kita berbicara anak-anak yang dia terlahir dalam keluarga yang pendidikannya cukup bagus. Baik. Ya. Nah, itu berbeda. Itu mengapa kok saya berpandangan bahwa pendidikan informal ini penting. Oleh karenanya kemarin ada perdebatan MBG ya, makan bergizi gratis ya. Ini saya awali aja. Makan bergizi gratis. Ya, kita tidak hanya berbicara pada sistem pendidikan itu bagaimana kurikulum dan lain sebagainya, bahkan bayi dalam kandungan itu harus dijaga dan lain sebagainya. Loh iya, memang iya. Tapi siapa yang mau dijaga? Bayinya atau orang tuanya dulu? Orang tuanya. Ya, sepakat. Bayinya oke mendapatkan gizi, mendapatkan nutrisi, yang diharapkan dengan nutrisi yang tercukupi itu mampu mencerna pengetahuan pada akhirnya. Tapi pintu pertama pengetahuan itu dari orang tuanya, dari keluarganya.
Kalau orang keluarganya, mohon maaf, kurang terdidik, bagaimana itu bisa terserap pada anaknya? Nah, itu yang kemudian menjadi paradoks. Jadi, realitas pendidikan kita saat ini, menurut saya, itu adalah kita masih parsial dalam menangani permasalahan atau isu-isu terkait dengan dunia pendidikan. Betul. Jadi begitu. Itu tadi menarik memang. Kalau bisa kita tangkap, kata kunci adalah parsial tadi ya, dalam Parsial, melihat pendidikan. Gitu. Dan juga ketidakkonsistenan dari pemerintah karena pergantian rezim ini membuat arah geraknya Pendidikan, pertumbuhan pendidikan iya. ini berbeda-beda gitu, dari berbagai macam pendidikan. Tapi ini memang menarik lah dari opini Mas Muhadjir ini. Betul. Bridgingnya memang benar. Berarti mungkin bisa saya tangkap gini, Mas. Karena parsialitas tadi itu ya, mungkin ya dalam melihat capture pendidikan gitu ya kan ya. Artinya kan sebenarnya pendidikan tuh nggak hanya kita bisa berhitung dan baca tulis aja gitu ya kan ya, lebih dari itu membentuk karakter dan lain sebagainya betul. gitu ya kan. Dan karakter akan tumbuh di pendidikan informal tadi, artinya kesejahteraan keluarga secara komprehensif itu tadi menjadi pintu utama sebenarnya. Betul. Gitu. Otomatis kalau kita bicara soal kebijakan MBG gitu ya kan ya, kebijakan MBG tadi berarti kan ujuk-ujuk tidak langsung mengatasi masalah pendidikan gitu loh. Walaupun memang ini sektornya di sektor pendidikan gitu ya, untuk anak-anak sekolah gitu ya kan. Tapi berarti ternyata MBG tidak semata-mata langsung oh ya ini akan membuat pendidikan kita juga akan mengalami kepesatan pertumbuhan gitu. Menurut Mas Muhadjir gimana? Jadi begini, jangan pernah ada anggapan bahwa pendidikan itu satu-satunya masalah yang dihadapi oleh bangsa. Tidak. Pendidikan itu hanya kausal saja. Oke. Ini yang menarik nih. Ya. Gitu ya. Kenapa pendidikan itu rendah? Kenapa kok anak-anak sekarang itu pola pikirnya yang saya tangkap, ini realitas saja. Ketika saya bermain di salah satu atau beberapa sekolah menengah atas nih, kira-kira kamu kalau sekolah, apa yang kamu lakukan? Datang, ketemu teman, nongkrong, tinggal tunggu 3 tahun, lulus, dapat ijazah. Oke, setelah dapat ijazah, you mau ngapain? Kerja? Atau bagaimana? Ya, lihat nanti. Artinya, di sini, pola pikir pendidikan itu tidak terjalankan. Padahal, seharusnya pendidikan itu kan kita menawarkan konsep-konsep. Kita sejauh mana, jadi begini, indikator keberhasilan dalam dunia pendidikan menurut saya itu adalah siswa-siswi atau peserta didik itu kesadaran akan pencarian suatu ilmu itu tinggi. Jadi bukan oke, saya sekolah agar saya dapat kerja. Itu logika yang salah. Kalau saya balik, gimana kalau misalkan kamu sekolah nanti justru kamu yang menciptakan lapangan pekerjaan? Bagaimana ketika nanti justru kamu yang menarik ijazah-ijazah dari orang-orang lain? Artinya untuk mencapai itu, kita harus serius terhadap ilmu. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu problem. Jadi ada 4 hal yang paling mendasar terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang saya bilang tadi, bahwa jangan parsial memandang pendidikan. Bahwa pendidikan itu ada problem, oke. Tapi problem itu bukan dari pendidikan itu sendiri. Itu kausal. Kemiskinan, kemudian kesehatan, dan lain sebagainya. Nggak bisa kita persamakan orang-orang yang, mungkin tidak perlu layanan khusus dengan orang-orang yang membutuhkan layanan khusus. Nggak bisa kita persamakan pendidikan khusus yang kita peroleh, pendidikan umum yang kita peroleh dengan daerah-daerah yang terpencil. Karena kebutuhannya juga berbeda juga. Betul. Jadi itulah kenapa saya berani bilang bahwa pendidikan kita itu tidak hanya soal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Loh, sebelum itu akarnya ini dulu. Miskinan, sarpras, perekonomian, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian akan menentukan
Oke, kita start dunia pendidikan kalau beberapa hal itu sudah kelar. Yes. Tapi kapan itu kelar? Nah, ini kan pertanyaan kepada pemerintahnya. Soalnya kalau kita sebenarnya, apalagi Mas Satya nih kan, Yeah. kamu kan sangat melihat tuh kebijakan-kebijakan yang kontroversial dari Yeah. pemerintah gitu ya kan, dia ada banyak. Ya sebenarnya ini tadi pernyataan dari Mas Muhajir ini menarik karena kan menitik beratkan bagaimana mindset dari siswa-siswa itu tadi, Yes. bagaimana pendidikan informalnya tadi yang sebenarnya juga ini tanggung jawab pemerintah. Nah, ini ada yang menarik mengenai dengan mindset atau karakter siswa. Kita lihat ada kepala daerah yang memiliki kebijakan bahwa anak-anak yang nakal ini, siswa-siswa yang nakal dibawa ke barak militer. Ya, sebut saja Kang Deddy Mulyadi. Karena dianggap bahwa untuk ini sebenarnya nyambung juga dengan diomongkan oleh Mas Muhajir karena sebenarnya lingkungannya dia kan ini yang bermasalah karena dia lingkungannya kurang baik. Betul. Ya karena berbagai faktor lah kurang baik akhirnya membuat mungkin kepribadian atau karakter dari siswanya itu jelek. Oke. Akhirnya ini dibawa nih ke barak militer Oke. yang katanya bisa untuk memperbaiki. Oke. Aku pernah mendengar statement dari gubernur kepala daerah yang membuat kebijakan tersebut, katanya anak-anak ini nggak mau pulang gitu. Karena sebenarnya bermasalah di lingkungannya. Iya. Oke. Nah, apakah memang kalau harusnya yang bermasalah di lingkungan itu yang diperbaiki lingkungannya dong gitu, bukan barak militernya. Nah, gimana menurut Oke. Mas Muhajir? Ya itu kan yang tadi saya bilang kan bahwa pendidikan itu tidak hanya di jalur formal dan non formal, tapi juga ada jalur informal. Ada kebijakan menarik ya dari salah satu kepala daerah ya, Iya. bahwa untuk mengatasi anak-anak dalam tanda kutip nakal. Ya, itu mungkin dianggap pendidikan informal itu tadi itu, Mas, Nah, mungkin. oke, pendidikan salah satu pendidikan. Salah satu mungkin dianggap salah satu Caranya, solusi ya. betul, Untuk caranya mengatasi. adalah dengan mengirimkan dia ke barak militer begitu ya, agar disiplin dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu boleh dilakukan, boleh ya, atau dapat dilakukan. Ya. Tapi kemudian apa jaminannya ketika dia sudah selesai di barak militer kembali ke masyarakat menjadi agen pengubah masyarakat? Pengubah masyarakatnya. Bukankah bebannya dia itu tambah lebih besar? Oke, dia dikirimkan ke barak militer, apa yang mau didisiplinkan? Apakah pola pikirnya? Apakah karakternya? Apakah perilakunya yang sudah terkontaminasi oleh lingkungan sekitar, katanya? Ya. Atau bagaimana? Jadi ini menurut saya juga parsial. Ya. Jadi Balik lagi. ada penyakit nih, yang sakit itu tangan nih, Ya. luka misalkan karena kecelakaan, yang diobatin tangan. Tangannya. Tapi tubuh meriang dan lain sebagainya itu nggak diobatin. Ya. Jadi ya harus mendasar dong. Betul. Boleh itu sebagai suatu kebijakan diterapkan boleh, tapi tidak semua kebijakan itu bijaksana. Berbeda. Nah, gitu kuncinya. Ya. Ya memang kebanyakan ya tokoh-tokoh di pemerintahan sekarang, begitu kepala daerah maupun juga di pemerintahan pusat itu kan, bener kuncinya masih satu memang. Kata kuncinya adalah melihat permasalahan pendidikan secara parsial tadi itu, tidak mengakar gitu ya kan ya. Seperti salah satunya juga program yang lagi ramai juga beberapa waktu yang lalu ya dari pemerintah sekarang terkait dengan sekolah rakyat ya. Ya, Gitu ya karena kan, ya. seperti ini kan, ini kalau kita berbicara pemerintahan ya, ketika pendidikan dasar SD SMP ini kan wewenangnya di pemerintah kota, kabupaten, Yes. SMA ini di provinsi. Tapi sebenarnya kan pusatnya ini tetap di pemerintah. Ya. Kadangkala di daerah-daerah ini memiliki kebijakan masing-masing nih. Betul. Kayak misal masuk sekolah pagi, ada yang tadi dikirim pendidikan ke barak militer. Nah ini pusat harusnya punya haluan dia. Salah satu programnya pusat ini tadi sekolah rakyat yang mau dibuat. Setelah itu mau ada sekolah unggulan Garuda juga, Ya kan? Ya. Untuk mengumpulkan siswa-siswa yang berprestasi katanya dijadikan satu. Ini sekolah rakyat yang berisi bagaimana ini seperti boarding school, orangnya tinggal di sana, hidup di sana, dan selama 3 tahun di sana sampai lulus semua dijamin oleh negara. Gimana pendapatnya Mas Muhajir terkait dengan sekolah rakyat itu? Apakah itu solusi yang tidak parsial? Apakah itu sekarang sudah itu bagus? kebutuhan Indonesia saat ini apakah itu? Iya, Nah, itu melihat pertanyaan masalah kan, pendidikan gitu ya, kan Mas. ini ya. kan salah satu kebijakan dari pemerintah pusat yang rezim yang baru. Yes. Kan rezim perpindahan rezim dia kan pasti membuat sebuah kebijakan baru yang
sebagai solusi atas Oke. permasalahan yang ada. Apakah ini Oke, memang oke. menjawab sebuah solusi atau bagaimana? Oke. Dengan anggaran sebanyak itu yang keluar. Jadi untuk ada dua hal tadi yang saya sorot ya, program sekolah rakyat dengan unggulan Garuda itu. Iya. Iya. Pada intinya, kedua hal itu boleh saya katakan dalam satu wadah, dalam satu kata gitu atau frasa, motivasi pendidikan. Kenapa kok ada program unggulan Garuda? Agar memacu motivasi peserta didik untuk berprestasi. Kenapa kok ada program sekolah rakyat? Salah satunya adalah untuk menghapuskan anak putus sekolah dan lain sebagainya. Dikirimkan ke dalam satu asrama, kemudian di situ dia ditempa dan dididik dan lain sebagainya, dengan harapan bahwa sasarannya kan itu kan orang miskin dan Ya, Ya. keluarga miskin dan miskin ekstrim dan lain miskin ekstrim sebagainya. ya. Kan begitu kalau saya nggak salah baca. Tapi kemudian saya coba tarik lagi. Ketika tujuannya itu adalah untuk menghapus anak putus sekolah, kemudian sasarannya adalah warga miskin dan lain sebagainya. Coba deh saya tanya, sekarang peserta didik, anak-anak, itu wajib sekolah apa enggak sih? Saya tanya dulu deh. Wajib ya. Wajib ya? Wajib. Oke. Kalau memang wajib sekolah, maka konsekuensinya dia harus dapat hak dong. Yes. Ya. Apa Dapat haknya akses pendidikan. Oke. Bisa masuk sekolah. Siapa yang menyelenggarakan atau punya kuasa, punya kewenangan untuk menyelenggarakan akses pendidikan? Pemerintah. Pemerintah, salah satunya melalui program sekolah Ya. rakyat. Tanya. Tapi coba, apa syaratnya untuk masuk ke sana? Apa Mas? Harus masuk dalam keluarga miskin ekstrim itu tadi salah satunya. Satu itu. Tapi ada syarat lain. Sependek pengetahuan saya, ada tes psikologi, ada tes potensi akademik dan lain sebagainya. Lah, saya buka tadi di awal bahwa pintu pertama pendidikan itu keluarga. Iya. Lah, keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim itu kita bisa ukur deh kemampuan kognitifnya, kita bisa ukur deh pola Ya. pikirnya. Nah, kamu harus lebih sukses daripada Orang tua, bapak ibu. saya, bapak ibu. Bapak ibumu hanya, mohon maaf, tidak bermaksud merendahkan ya, hanya pengepul sampah dan lain sebagainya. Itu beban kepada anak. Dengan realitas yang terjadi seperti itu, kita mau berharap apa? Seleksi untuk masuk sekolah rakyat aja kayak begitu. Ya mestinya kalau memang wajib nggak perlu ada seleksi. Kumpulkan beberapa, atau kan mereka kan punya data ya, Iya. anak yang putus sekolah berapa, anak yang bahkan tidak dapat akses Pendidikan sama sekali. pendidikan. Kenapa nggak? Alasannya macam-macam, membantu orang tuanya lah dan lain sebagainya. Urusan perut dulu, baru nanti mereka bisa mikir, kan begitu tuh realitasnya. Betul. Nah, kalau misalkan itu ditujukan untuk wajib itu tadi, agar pemerataan dan lain sebagainya, nggak perlu ada syarat itu. Kumpulkan, pemerintah sediakan, selenggarakan pendidikan yang sama tanpa diskriminatif begitu ya. Kalaupun memang caranya adalah dimasukkan dalam satu asrama, ya awasi juga, karena rentan ya, bullying dan lain sebagainya. Iya. Rentan tuh Iya. di asrama tuh, karena kan banyak orang. Iya, dan juga banyak nanti mungkin pertama sekarang masih angkatan pertama nih, besok ada angkatan kedua, Betul. angkatan ketiga Iya, iya. gitu. Betul. Nah, itu ya harus. Ini kenapa kok saya lagi-lagi bilang ya, bahwa pendidikan kita itu permasalahannya itu nggak parsial. Ini kompleks dan sangat sistemik. Ketika ingin menuntaskan pendidikan yang itu merupakan visi, maka harus bangun dulu pondasinya. Kalau pondasinya itu nggak kuat begitu ya, ini pohon seperti yang saya tadi bilang, ini ada pohon gede nih, taruhlah pohon pisang lah, batangnya itu busuk. Nah pertanyaannya, yang busuk yang dipotong atau cabut seakar-akarnya untuk
agar tidak menular kepada tunas-tunas yang lain, tanam baru atau bagaimana? Nah, itu yang kemudian saya bilang bahwa arah dan tujuan pendidikan kita saat ini itu masih belum jelas konteksnya mau kemana. Betul. Dan bicara soal pondasi tadi juga sebenarnya salah satu pondasi dari bisa mungkin meningkatkan kualitas pendidikan ya di negara kita ini adalah juga kesejahteraan tenaga pendidik gitu ya kan ya. Itu juga yang apalagi kan maksudnya kita banyak lah kemarin waktu di awal setelah pelantikan ya kan ya langsung ya yang ramai ya gaji guru naik tapi ternyata itu karena tunjangannya sebenarnya udah dapat seperti itu katanya yang udah sertifikasi memang dapat seperti itu ya kan gitu lagi dan lagi itu masih di kalangan guru-guru aja ya untuk pendidikan dasar tadi ya kan ya belum lagi di perguruan tinggi juga seperti itu ya kan yang kemarin kan juga rame-rame itu ada permasalahan yang tunjangannya tidak cair tuh ya itu rame juga itu akhirnya cair nggak Mas tuh? Cair tapi setelah sekian bulan. Ya, setelah rame ya berarti ya. Nah itu, berarti pemerintah tuh memang apa yang diucapkan sama yang dijalankan tuh rasanya mungkin tidak sinkron. Karena tenaga pendidikan juga salah satu yang disebut Mas Muhadjir, akarnya itu tadi juga, gitu, sistemnya gitu. Nah gimana Mas Muhadjir mungkin melihat problema terkait ini ya, karena yang memang sering dibahas di dunia pendidikan adalah salah satunya juga terkait dengan kesejahteraan guru gitu ya kan ya dan juga dosen gitu. Itu sesuatu yang krusial dalam arti kan mereka adalah yang menjadi figur utama yang akan bertemu dengan peserta didik. Juga nyambung juga ada opini gini, kenapa kok kesejahteraannya kurang gitu? Karena katanya sekarang sekolahnya gratis sekarang gitu. Otomatis anggarannya ini nggak sebanyak dulu yang narik ke siswa-siswa gitu. Terus juga ada omongan bahwa perguruan tinggi kan nggak boleh mahal-mahal, otomatis gajinya dosen nggak boleh banyak juga dong. Kecuali kalau perguruan tingginya boleh narik banyak, itu gajinya gede, nanti ada opini kayak gitu juga. Emang sebegitukah gitu ya kan? Atau jangan takutnya kampus memang menaikkan apa namanya istilah uang kuliah yang tinggi, tapi tetap aja kesejahteraan pekerja juga nggak diperduliin kan itu jadinya ya salah dong gitu. Saya mungkin coba akan mulai dengan kalimat begini, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau dosen itu akronim dari bukune sak dus, duitnya sak sen. Gitu ya. Dan kalau kita ngomong masalah kesejahteraan, saya coba akan bedah dalam satu perspektif bahwa kesejahteraan itu apakah hanya material ataupun juga termasuk imaterialnya. Kalau kita ngomong material, itu debatable. Kenapa? Pasti ada argumentasi loh. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tugas pendidik itu adalah tugas pengabdian. Di undang-undang seperti itu? Itu pengabdian. Kita mengabdi untuk bangsa yang secara filosofis, tugas atau beban kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagi para guru dan dosen, ingat, jangan hanya tugas-tugas administratif yang selesai, tapi tridharma. Nah, itu saya buka tuh. Apa yang kemudian menyebabkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen itu kurang begitu ya, boleh dikatakan kurang, karena ada beban-beban lain, khususnya beban-beban administratif. Untuk memperoleh remunerasi atau untuk memperoleh tunjangan, kita harus memenuhi beban-beban administratif itu sendiri. Penelitian, kemudian pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Karena kalau itu nggak memenuhi, tunjangan kita nggak cair. Salah satunya begitu ya. Guru pun demikian. Saya di salah satu ini di SMA saya tuh banyak kenal dengan, bahkan saya sering ngopi bareng, saya sering diskusi bareng dengan beberapa guru, termasuk salah satunya yaitu guru BK. Apa sih, saya sering tanya begini, apa sih yang kemudian diharapkan oleh guru, nggak usah ngomong se-Indonesia, di SMA ini aja, nggak muluk-muluk mereka tuh mintanya. Oke, kita segini ini sudah cukup, tapi yang membuat kita tidak cukup adalah
beban-beban lain yang itu bukan merupakan tugas guru. Nah, itu yang kemudian menjadi sorotan. Kenapa kok saya bilang begitu? Yaitu tadi, kesejahteraan imaterial itu tadi. Stres. Pemikiran apa? Tidak hanya tridharma, tapi ada beban lain. Nah, itu yang kemudian menjadi PR agar, ayolah, tuntaskanlah hal-hal yang sifatnya birokratif, administratif. Kalau bisa dipermudah, ya dipermudah. Ya. Karena itu juga hak kita sebagai pendidik. Begini, ini ya, saya coba uraikan ya. Kita sebagai pendidik, apa yang mau kita didik? Siapa? Oke, peserta didik. Tapi bagaimana kita memformulasikan agar visi dan misi dari atau tujuan arah pendidikan itu tercapai? Setidak-tidaknya, menurut saya ada 4 hal: pola pikir, karakter, perilaku, dan mental. Kita belum jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh berbicara kurikulum, nggak usah jauh-jauh berbicara RPS dan lain sebagainya. RPS itu juga bisa diubah-ubah kok. RPS ya tergantung dari visi perguruan tinggi masing-masing kalau kita berbicara perguruan tinggi. Tapi coba, anak SMA nggak bisa baca. Anak kuliah ya datang duduk, dengerin ujian, berharap nilai bagus A begitu. Saya kalau boleh curhat sedikit. Silahkan Mas. Begitu ya. Jadi ada kemarin itu yang protes ke saya. Mahasiswa, Pak, kenapa kok nilai saya begini? Ini perkara nilai ya? Iya. Kenapa kok nilai saya itu berbeda dengan teman-teman saya? Loh, kenapa? Ya saya minta transparansi lah Pak, terkait dengan penilaiannya saya, aspek unsur-unsur apa saja. Oke, kalau memang menginginkan transparansi, maka konsekuensinya adalah ketika saya buka, kamu harus siap kembali ke nilai itu. Kira-kira bagaimana? Jadi ini juga yang problematik juga bagi kita. Kenapa? Karena kita dituntut untuk peserta didik ini nilainya bagus. Kalau nggak bagus nanti berimbas pada akreditasi dan lain sebagainya. Itu tadi yang aku juga mau mempertanyakan itu. Nah itu juga menjadi problematik sendiri. Akhirnya ya industrialisasi pendidikan itu sudah menjadi realitas. Kenapa? Loh, mahasiswa aja sekarang udah berani protes nilai. Iya. Yang protes tuh nilainya amin lagi. Terus maksudmu ini apa? Kamu minta nilai A+ atau di atas A+? Itu juga termasuk sekarang mahasiswa itu kayak IP 3,5, IP kumlat itu udah stres. Udah pasaran kan sekarang memang. Dan dapat 3,5 aja stres dia. Iya. Karena sekarang udah banyak yang 4, 3,8 itu kayak banyak banget itu sekarang. Nah, yang saya bilang adalah yang kita kejar sekarang itu adalah nilai yang itu sebetulnya nggak substansial. Menurut saya tidak terlalu substansial untuk membentuk yang namanya pola pikir, karakter, mental, dan perilaku. Saya itu lebih suka ada mahasiswa yang membantah saya. Bapak, saya punya pemikiran lain. Oke, bagaimana pemikiranmu? Saya lebih suka begitu daripada ketika di kelas ya itu. Iya, ketika di kelas, daripada you datang duduk diam, kemudian ketika ujian kamu mengerjakan, nilai ujian keluar kamu protes. Maunya apa? Nah, apakah kita akan mengejar itu atau kita mengejar yang namanya kualitas, substantif? Kalau saya cenderung yang kedua. Saya nggak terlalu peduli lah masalah persoalan nilai dan lain sebagainya. Yang penting kemampuan kognitifmu, kemampuan bantah-membantahmu, kemampuan kritisismemu itu terbentuk. Di mana? Di kelas dan di luar kelas. Itu yang kemudian menjadi suatu hipotesa saya. Sebetulnya peserta didik, baik itu siswa maupun mahasiswa, itu ingin dibentuk seperti apa sih? Apakah ketika dia lulus akan menjadi sumber daya manusia dalam
tanda kutip tenaga kerja atau hal lain. Karena kalau kita berbicara yang namanya tenaga kerja, ya udah, nggak perlu ada sekolah. Iya. Ngapain? Asal aja dia, ikut aja dia, perbanyak aja pengalamannya. Misalkan dia ingin jadi apa namanya petugas packaging di suatu perusahaan, kursus aja. Maksud saya, pendidikan itu kan, dunia pendidikan itu kan sarang ilmu pengetahuan. Harusnya sebagai siswa dan mahasiswa, kamu tuh kurius gitu loh terhadap ilmu pengetahuan. Bukan kurius terhadap Nilai gitu loh. Kalau kamu dapat nilai segitu, oke, introspeksi. Kalau kamu memang merasa saya sudah melakukan ini dan ini kok, tapi kenapa kok saya pas-pasan, nilai saya pas-pasan. Oke, mari kita berdiskusi. Saya terbuka. Saya itu termasuk salah satu dosen yang atau pendidik yang ingin sekali dibantah oleh mahasiswa. Bahkan saya terang-terangan, oke, kalau misalkan saya nggak tahu jawabannya, itu PR saya. Minggu depan saya akan jawab. Jadi dengan begitu kita bertumbuh. Dengan begitu kita berprogres. Saling belajar. Betul. Nah, ini lanjut juga sebenarnya fenomena masalah nilai ini sebenarnya tersistem ya dalam tanda kutip ya. Karena sejak zaman kita SD, SMP, SMA, sekarang kita sudah tidak ada namanya ujian nasional. Salah satu untuk bisa masuk naik dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA selain zonasi kan ada nilai rapot. Nah, di sini sekolah maupun siswanya berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang bagus, yang tinggi, karena ini jadi syarat masuk. Dan juga dari SMA untuk ke perguruan tinggi. Ada, kalau dulu jalur undangan ya, sekarang namanya apalah itu. Jalur undangan tuh lihat dari segi nilai rapot. Ya. Selain juga lihat dari kualitas sekolahnya juga ya. Tapi nilai rapot ini kan tetap jadikan dasar. Nilai rapot ini dasarnya dari apa? Ya dari ujian tadi, yang Mas Muhajir bilang. Jadi semenjak pendidikan dasar pun, kita itu seperti termindset untuk bagaimana kita mendapatkan nilai bagus. Padahal esensi dari pendidikan lebih dari sekedar nilai tersebut. Nah, dan juga ketika pendidikan kuliah, kenapa sih mahasiswa ini seperti ingin mendapatkan nilai bagus? Karena ketika dunia kerja, ada dunia kerja yang membuka lowongan minimal IP 3,5 gitu. Jadi mindsetnya mahasiswa, aku kuliah harus lulus di atas 3,5 karena lowongan pekerjaan ada yang 3,5 loh IP-nya gitu. Dan juga yang lagi rame bagaimana kampus ini kan mengejar akreditasi. Bagaimana mengejar akreditasi, otomatis lulusannya harus banyak, tidak boleh ada yang maksudnya minim yang telat, nilai IP tinggi, dan juga penelitian-penelitian yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Termasuk jurnal-jurnal yang diproduksi oleh siswa itu tadi. Akhirnya mahasiswa ini ketika ingin lulus, dia harus bikin jurnal dan sebagainya. Dia terkesan untuk, dalam tanda kutip, memaksa untuk bagaimana yang penting aku bisa mengupload jurnal tadi. Ada esensinya orang membuat jurnal penelitian itu adalah bagaimana dia menemukan suatu hal yang baru yang sekiranya ini memang inovatif, dia concern terhadap hal itu, bisa jadi sebuah penelitian yang bermanfaat untuk pendidikan, tapi akhirnya mindsetnya bergeser. Ini sebagai administratif tadi yang Mas Muhajir bilang. Nah, gimana Mas itu, apakah memang sudah tersistem oleh pemerintah dari sejak kita pendidikan dasar bahwa memang mindsetnya itu nilai akhirnya gitu. Saya mau tidak mau akhirnya seperti itu. Iya. Dan sebelum ke situ juga Mas, ini juga menarik juga tadi yang disebut sama Mas Muhajir terkait industrialisasi pendidikan. Nah, itu yang sebenarnya memang akhirnya beban dari mahasiswa. Mungkin kalau kita masih sharing sama adik-adik lah gitu yang ada di kampus ya. Jatuhnya kenapa juga akhirnya di pendidikan di kampus itu juga minim konsentrasi untuk kepergerakannya gitu ya, membangun nilai kritis, diskusi-diskusi kritis ya, karena ujung-ujungnya outputnya emang ya gue harus cepet-cepet kerja abis ini gitu. Terus sekarang pengangguran juga makin banyak gitu. Akhirnya ya value tadi udah berbeda gitu kan. Persaingannya juga semakin ketat dengan minimnya tadi karakter dan mentalitas kita yang dibentuk dari sisi apa esensi dari pendidikan tadi itu. Gitu, gimana kalau menurut Mas Muhajir? Ya saya pikir sih itu buah dari penerapan sistem yang kita sudah anggap bahwa boleh dikatakan itu industrialisasi pendidikan. Kenapa? Bayangkan bahwa suatu institusi pendidikan, universitas atau perguruan tinggi lain,
agar kampusnya itu bisa dilihat, agar kampusnya itu menjadi favorit, maka dia harus punya nilai raport bagus, unggul, baik, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh unggul itu, seluruh sivitas akademik harus berjibaku, termasuk mahasiswanya. Harus berjibaku betul. Kenapa? Kalau nggak begitu, susah. Ya. Susah untuk dilihat. Ini yang kemudian muncul pertanyaan, emang apa sih bedanya secara kurikulum, secara proses belajar mengajar, antara kampus yang unggul dan nggak unggul? Apa sih? Saya yakin kok, beberapa pendidiknya itu ya qualified semua. Saya yakin kok, walaupun nggak 100%, sistem kemudian proses belajar mengajarnya itu juga sudah baik. Kemudian ini untuk apa? Apakah misalkan ada syarat, misalkan begini, ada syarat bahwa hanya perguruan tinggi yang mendapatkan predikat atau akreditasi unggul yang nanti dapat entah itu dengan beasiswa dan lain sebagainya. Apakah untuk itu atau untuk hal lain? Nah, bagaimana dengan perguruan-perguruan tinggi yang dia secara akreditasi itu belum sampai ke mendapat sana unggul, karena kan banyak ya untuk mendapat. Saya kebetulan salah satu tim akreditasi, jadi ada beberapa poin tuh yang harus terpenuhi. Termasuk administratif juga masih syarat juga, tidak sekedar kualitas pendidikannya aja. Sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kampus-kampus yang secara sarana itu kurang, tapi iklim pendidikan, iklim diskusi dan lain sebagainya itu berjalan? Bagaimana dengan itu? Apa yang mau kita kerja? Apakah gengsi dalam artian baju universitas atau gengsi kognitif akademik? Saya itu pernah mungkin di tahun 2017 atau 2016, saya lupa. Saya pernah main-main ke salah satu kampus ternama di Jawa Tengah. Satu minder banget waktu itu. Kenapa? Karena gengsi akademiknya mereka itu begitu tinggi. Ini yang saya mau. Ini yang saya, pendidikannya kayak gini dulu. Yang saya mau. Jadi antara mahasiswa dengan dosen berbantah-bantahan, antara mahasiswa dengan mahasiswa lain juga berbantah-bantahan. Ya semata-mata kan demi berproses, demi bertumbuh. Nah, kalau kita masih ribet untuk ngurusin administratif tadi gitu. Karena kalau kita berbicara kampus nih, lebih mudah mana memperbaiki tadi administratif secara fasilitas sama kualitas pendidikan? Pasti lebih mudah fasilitas dong. Punya duit aja bisa terbangun, fasilitas terpenuhi daripada memenuhi yang kualitas pendidikan itu tadi. Itu kan kalau membenahi kualitas pendidikan kan juga harus jangka waktunya harus lama dong. Nggak bisanya 1-2 tahun instan kan nggak bisa. Sekali nyemen doang gitu nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi bahwa ini adalah merupakan buah dari penerapan yang sudah kita terapkan di dalam sistem pendidikan kita. Syarat agar mahasiswa itu lulus, maka dia harus mengerjakan tugas akhir dengan konversi-konversinya. Kalau nggak mengerjakan skripsi ya dapat jurnal dan lain sebagainya. Ya bukan isu atau bukan rahasia umum lagi lah. Kita memperoleh jurnal untuk akreditasi tertentu sebagai syarat konversi skripsi. Itu syaratnya bukan kualitas riset lagi, tapi ya bisa mana penelusuranmu, jurnal-jurnal mana nih? Ya, bisa masuk ke kategori jurnal yang apa gitu. Betul. Dan terkadang penilaiannya juga beda. Ketika masuk ke jurnal yang Sinta 1-2 dia dapat persentase berapa gitu. Ya itu biasanya terjadi kan ya. Apalagi kalau yang masuk internasional tuh persentase nilainya bisa berbeda gitu. Akhirnya yang dikejar orang-orang bagaimana bisa masuk ke jurnal itu, tidak fokus pada kualitasnya tadi yang disebutkan Mas Muhadjir. Betul. Jadi ya itu tadi. Saya lebih respect, saya lebih menghormati bahwa oke, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting kemampuan kognitifmu itu terasah. Jadi buat apa kita ngejar yang namanya riset, seolah-olah riset, tapi
nggak apa-apa lah, yang penting cepat lulus. Bayar berapapun nggak apa-apa lah, yang penting cepat, Waduh. cepat lulus. Wah, ini kan realitas, kita kan ngomong realitas. Yes. Iya, realita. Saya tidak akan sebut ini tidak ada, ini ada. Yes. Ini bukan rahasia umum lagi, ini ada. Bisnis bahkan. Itu yang kemudian saya bisa katakan bahwa industrialisasi pendidikan. Ya kalau memang arahnya seperti itu, ya sekalian aja buka buka badan usaha gitu loh. Iya. Iya. Ya pendidikan. Kalau memang arahnya seperti itu ya. Tapi konsekuensinya adalah ketika nanti mahasiswa itu lulus, saya sudah ngeluarin duit segini nih, maka negara harus nyiapin lapangan pekerjaan yang bisa memberikan reward kepada saya dengan harga segitu. Ya. Konsekuensinya begitu. Iya. Nah, itu yang menurut saya menjadi salah satu PR bagi tidak hanya pemerintah, walaupun porsinya lebih banyak pemerintah, tapi ini juga kita bersama. Betul. Kita bersama begitu. Tadi memang Mas Muhadjir sudah menyebutkan sejak awal, bisa kita simpulkan sebenarnya cara kita melihat gitu ya kan ya, pendidikan tuh mungkin selama ini keliru gitu loh ya kan ya, baik itu dari kita sebagai masyarakat gitu ya kan ya, sebagai kita juga sebagai siswa, mahasiswa gitu loh. Kita masih memandang pendidikan ini sepertinya belum secara komprehensif ya kan, akhirnya melihat masa pendidikan ini secara parsial dan lain sebagainya tadi Mas. Mungkin pertanyaan penutup sekaligus juga mungkin nanti Mas Muhadjir juga bisa memberikan kesimpulan. Tapi saya ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan, sekali saya kepo dengan jawabannya Mas Muhadjir. Karena tadi saya lihat POV-nya Mas Muhadjir ini unik gitu ya kan Mas Satya ya. Bagaimana pandangan Mas Muhadjir terkait dengan AI? AI. Yes, gitu ya kan. Dan ini kan memang yang digaungkan bersama Mas Wapres gitu ya kan ya. Dan juga memang banyak kita temui ya, saya sebenarnya banyak membantu, yes betul ya kan ya. Tapi kan kebanyakan akhirnya kita salah menggunakan ya, akhirnya kecerdasan kognitif kita, cara kita berpikir kritis, pola pikir itu nggak berjalan. Akhirnya tadi value dari pendidikan yang sesungguhnya akhirnya mungkin tidak terasa dengan maksimal. Pandangannya Mas Muhadjir seperti apa? Jadi begini ya, saya tidak akan mengatakan bahwa kita akan menolak yang namanya kecanggihan teknologi, tidak. Bangsa Indonesia, putra-putri terbaik Indonesia itu harus siap dengan tantangan zaman, termasuk dengan kecanggihan teknologi AI. AI sering dipandang mempermudah, tapi mempermudah itu perspektifnya apa? Apakah konsumtif atau justru AI akan menjadi objek? Saya seringkali mengatakan begini kepada mahasiswa, di tengah gempuran AI sekarang dan di tengah nggak lakunya buku-buku teks, saya katakan nggak laku tuh buku-buku teks. Kenapa? Karena saya tiap hari mengunjungi perpus fakultas gitu ya, mungkin 1-2 orang, paling banyak mungkin satu kelompok itu isinya 3-4 orang di satu perpus tuh. Perpusnya gede. Dan itu mungkin fokusnya lagi ngerjakan skripsi, tesis. Ngerjakan skripsi, kalau nggak ada tugas ya juga tidak ke sana. Kalau ya kan tanya, tik keluar jawabannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, gimana sih caranya agar kita masih terasa? Saya sering kali begini, saya katakan bahwa AI itu objek saya. Bahwa AI itu membantu, membantu bukan dalam arti konsumtif, tapi membantu untuk meningkatkan atau mengasah pola pikir kita. Sebagai contoh misalkan, ketika kamu ingin bertanya kepada ada pertanyaan, kamu tanya pada AI, silahkan kamu debat itu AI sampai dia menyerah. Saya sering contohkan tuh kepada mahasiswa. Ini loh, kekurangannya AI itu ini. Dia itu mungkin sekarang nggak tahu ya kita ke depan bagaimana. Dia tuh hanya data-data yang terakumulasi aja. Apalagi analisisnya ada yang ngawur. Nah, kalian sebagai manusia yang normal, diberkahi akal, pikiran, satu organ yang disebut otak, mestinya ya jangan mau kalah sama dia. Kalau bisa permalukan itu ya. Berarti harus menempatkan AI ini sebagai sebenarnya sebagai teman diskusi ya.
untuk Iya. mendebatkan sampai AI-nya itu ampun-ampun. Bukan malah mengambil keuntungan dari situ, itu Yes. konsumtif. Iya. Kalau kayak gitu ya nggak akan berkembang. Berarti lebih ke penggunaannya yang harus tepat. Betul. Balik lagi ke mindset orang yang menggunakan, harus tahu bagaimana penggunaan AI-nya ini seperti apa gitu. Betul. Apalagi kalau konteks Mas Muhadjir berbicara hukum. Ketika di AI, ini aku juga pernah mencoba nih menanyakan hal-hal hukum di AI. Nggak bakal ketemu sebenarnya di sana. Nggak bakal ya. Dia hanya membicarakan masalah opininya dia, tapi ya, Ya. at least ya kita bisa ya itu balik lagi kita jadi berdiskusi sama dia Ya. aja gitu, saling mendebat sama dia gitu. Ya, jadi saya sering katakan bahwa jangan gantikan posisi AI sebagai kreator kalian sebagai manusia. AI itu oke kalau dia ingin membantu ya pemanfaatannya. Pastikan bahwa porsi penggunaan AI itu atau teknologi itu sesuai dengan dengan kebutuhan kalian. Karena kalau misalkan ada tugas nih yang jawab AI, ya apa gunanya kalian sebagai mahasiswa? Betul. Bukan manusia lagi kalian. Begitulah. Itu ya, jadi ya besti mahasiswa ya, jangan jadi pengguna AI yang konsumtif gitu. Jadi kan teman diskusi, jadi kan mereka sebagai objek yang mungkin bisa Iya. helpful untuk kita, tapi bukan berarti mereka yang menguasai kita. Betul. Mas Muhadjir, pertanyaan terakhir sekaligus juga penutup di 80 tahun Indonesia Merdeka kali ini ya kan ya. Apa kira-kira pandangan, imajinasinya Mas Muhadjir kan pendidikan Indonesia ke depan akan seperti apa sih kira-kira? Imajinasinya Mas Muhadjir deh. Membayangkan ke depan dengan Indonesia itu akan gini. Dengan kondisi seperti sekarang dan juga Iya. kebijakan pemerintah yang seperti sekarang. Iya. Saya mungkin ini imajinasi ya. Imajinasi, yes. Imajinasi ya. Saya punya imajinasi begini. Bangsa kita itu dihuni oleh orang-orang yang betul-betul berintegritas, betul-betul punya kemampuan pola pikir yang baik. Sebetulnya sudah ada percontohannya ya. Jadi kita tuh nggak malu mengakui bahwa kita bangsa Indonesia. Jadi saya punya imajinasi bahwa saya orang Indonesia, saya berprestasi. Jangankan kalian yang jauh-jauh sana membicarakan kami, tetangga kami aja nggak akan pernah bisa untuk membicarakan kami. Artinya apa? Adaptif, kemudian berintegritas, dan yang terakhir mungkin ya imajinasi saya ya adalah kita selalu bersahabat. Artinya harmonis. Itu sih harapan saya. Amin ya, itu doa juga. Semoga imajinasi dari Mas Muhadjir menjadi doa untuk bangsa kita Ya, ke untuk depan, kebaikan kan, kita ya. lah, ya. Untuk kebaikan ke depan Menuju 80 Indonesia tahun. emas. 2045. Nah, emas Gitu. banget. Itu Gitu. imajinasi juga atau harapan yang Iya, beneran? saya bayangkan kan Mas bahwa banget. emas itu kan mulia ya. Iya. Nah, untuk mulia itu salah satu untuk memuliakan manusia itu adalah dengan melihat seberapa tingginya dia harkat dan martabatnya. Ya salah satunya adalah dengan pendidikan. Begitu. Itu udah tadi ya teman-teman semuanya dari POV-nya Mas Muhadjir untuk di topik kita kali ini terkait dengan Ya. pendidikan ya. Pastinya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi dirgahayu Republik Indonesia ya, semoga pendidikan kita semakin Makin maju. dan harapannya pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi kita semua. Kita semua yang ikut berperan di dalamnya. Karena kita juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Muhadjir, kita juga akan berperan gitu. Orang tua itu berperan dalam pendidikan, baik mahasiswanya juga berperan terhadap pendidikan juga gitu. Jadi kita sama-sama berperan untuk kemajuan pendidikan kita. Betul, itu dia tadi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas. Muhadjir. Sama-sama, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Intinya Semuanya tetap bagus. terus bertumbuh, berproses dan berprogres. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih banyak. Demikian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.